Halo, selamat datang kembali para fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Besok pagi jam 8 pagi, jam-jam yang mulai kerja tuh ya. Kita akan melakukan pertandingan kedua di Premier League Tour Amerika melawan Bournemouth. Jadi ini sebenarnya pernah gue bilang bahwa Premier League Tour ini bagus juga buat Manchester United karena ini kan klub-klub yang istilahnya selalu menyulitkan kita ya, klub-klub papan bawah, papan tengah gitu. Kemarin ada yang ngomong ke gue, bang lo ngomongin klub-klub papan bawah, papan tengah, emang Manchester United bukan klub papan bawah saat ini? Ya klub papan bawah sih, maksudnya klub apa ya ngomongnya ya, salah juga bilangnya. Mau dibilang klub papan bawah, kita juga klub papan bawah saat ini. Ya, klub-klub mediocre ya, Manchester United juga lagi mediocre. Istilahnya klub-klub yang bukan Big Six, tapi Manchester United juga udah bukan Big Six. Gimana bahasanya? Ya udah, jadi bagusnya Premier League Tour Amerika kali ini adalah kita melawan klub-klub yang selama ini levelnya selain musim kemarin adalah klub-klub yang di mid table ya, mediocre gitu. Ya kalau ngeliat musim lalu kan ini kan sebetulnya klub-klub yang kita alamin dalam kita hadapi dengan kesulitan juga gitu loh. Contoh yang kemarin West Ham United, kita tuh di kandang West Ham kalah. Ya akhirnya Ten Hag dipecat. Terus kemudian menang ya di kandang di Old Trafford. Terus melawan Everton, kita menang di kandang Manchester di Old Trafford tapi imbang di kandangnya Everton. Dan lawan Bournemouth besok ini malah 2 kali kandang dan tandang mengalahkan kita gitu loh. Jadi ya klub-klub yang dilakukan uji coba atau dalam Premier League Tour ini ya bagus, dalam arti bisa ya tadi seperti yang pernah gue bilang ya, mungkin dia akan jadi gambaran atau blueprint bagaimana kita menghadapi klub-klub tersebut, karena kita kan juga sama ini banyak juga kehilangan poin ya. Cara untuk mendapatkan poin kalau untuk bertahan biasanya di level atas atau di level 6 besar kan ya lo ngambil poin-poin penuh dari klub-klub yang kayak begini, Leeds United, Everton, Bournemouth, Fulham, Sunderland yang habis promosi ini, Burnley. Jadi dan gaya mainnya kan hampir sama mereka ya, melakukan low block atau mid block, menunggu counter attack. Kitanya yang pastinya suka sulit untuk membongkar pertahanan yang seperti itu. Nah, jadi ini lawan-lawan yang pas kalau gue bilang. Bournemouth sendiri sebetulnya mungkin dalam keadaan tidak seperti musim lalu ya, mungkin ya, karena mereka banyak juga kehilangan pemain-pemain kunci seperti Kepa yang kipernya yang sudah ke Arsenal, terus juga Milos Kerkez yang ke Liverpool, bek kirinya yang dulunya sebelumnya digadang-gadang diincer Manchester United. Terus yang paling ini sih ya bek tengahnya ya, Dean Hussein ya, bek Spanyol yang pindah ke Real Madrid. Cuman nggak tahu deh gue sekarang itu udah ngambil siapa aja sih, kayak yang dia ambil justru menurut gue belum ada yang levelnya gitu ya, menandingi pemain-pemain yang keluar. Tapi nggak bisa dianggap remeh juga ya. Ini juga jadi memperlihatkan ini kan Bournemouth pakai 3-4-3 juga nih ya kan, klub yang pakai 3-4-3. Apakah mereka masih meneruskan itu? Apakah ada kekuatan yang hilang? Nah, sekarang Manchester United nih harusnya sih ya, dengan kalau gaya permainan yang kemarin lawan West Ham harusnya bisa lebih unggul. Nah, belum ada penambahan pemain, belum ada juga pemain yang keluar istilahnya dari tour ini
yang lebih difokuskan adalah pemain-pemain yang tidak ikut tur dalam penjualan. Nah, untuk besok ya gue sih mau melihat seperti permainan West Ham. Cuman ada beberapa teman yang kemarin umpan passing antar lini masih suka salah. Yes, bener. Kekosongan lini tengah nih. Nah, kekosongan lini tengah ini nih yang jangan sampai terjadi lagi, dan jangan sampai itu nanti akan dilihat sebagai titik lemahnya kita di musim ini untuk melawan tim-tim yang itulah yang levelnya bawah kita mestinya ya. Level mediocre itu. Untuk besok gimana? Kalau menurut United Identity sih harusnya ya ada, ya pastinya sih akan ada perubahan, baik dari sisi yang pertama sih susunan pemain ya. Rotasi pemain harus dilihat siapa yang istilahnya bisa menjadi starter, siapa posisi mana yang coba digeser dulu deh, coba diganti dulu orangnya ya. It works gak? Berhasil gak? Gue punya gambaran dengan 3-4-3. Coba pasang kiper dari awal, misalnya Tom Heaton dulu gitu ya. Tom Heaton ya, walaupun bukannya maksudnya mengharapkan ya Tom Heaton ini bakal jadi starter terus, enggak sih, kayaknya sih enggak. Dengan 3 back di belakang, yaitu back tengah kanannya Lenioro tetap ya, back tengah-tengahnya Matthijs de Ligt, jadi biarin aja terus dulu ya, biar makin padu gitu. Sehingga nanti pada saat kompetisi mereka nggak saling kagok gitu ya. Apalagi Lenioro de Ligt kan nih harus lebih di istilahnya kalau emang mereka diproyeksikan akan terus menjadi starter ya harus terus sering-sering dimainin. Mungkin back tengah kirinya mungkin Eden Heaven nggak dipasang, mungkin gue coba prediksikan Luke Shaw untuk di posisi tersebut. Untuk 4 tengahnya ya, untuk wingback kiri itu Patrick Dorgu. Gue pengen lihat di wingback kanannya itu Diogo Dalot, serta tengahnya untuk supaya tidak mengisi kekosongan, cobalah 2 gelandang breaker ini Casemiro sama Ugarte itu dipasang. Jadi Casemironya nggak terlalu maju ya, mungkin Ugarte-nya akan lebih progresif menyerang ya. Progresif run itu berarti yang ngebawa bola ke depan ya, minimal 5 meter progresif run. Untuk 3 di depannya, nah ini yang mau gue lihat ada satu perubahan. Gue pengen lihat Amad Diallo kembali menjadi penyerang kanan, dan kemudian Bruno di nomor 10-nya ya, nomor 10 kiri. Dan gue pengen lihat Matheus Cunha menjadi number 9 ya, mungkin false 9 atau number 9, atau ya mungkin bukan jadi poacher ya, bukan jadi target man, tapi lebih kepada attacking runs lah ya, attacking number 9 gitu ya, running number 9 lah, number 9 yang berlari gitu. Gue coba pengen lihat gitu. Jadi bisa jadi kan apakah ini jadi alternatif supaya ya udah kita mungkin nggak perlu beli striker banyak-banyak nih, nggak perlu beli striker mahal-mahal nih. Coba deh gue pengen lihat Matheus Cunha jadi false 9 aja atau jadi number 9. Itu harus gak? Berhasil gak? Ya. Bryan Mbeumo tampaknya kayaknya sih sesuai dengan perkataan Amorim mungkin baru akan main nanti melawan Everton ya. Jadi kita tunggu, dan gue sangat menunggu untuk racikan ini. Atau mungkin alternatifnya Amad mungkin diistirahatkan, pasang Mason Mount sebagai nomor 10. Jadi ada 2 nomor 10 nih, atau ya Mason Mount yang menjadi false 9. Jadi gue pengen lihat strikernya bukan Højlund, bukan Chido Obi dulu gitu loh ya. Berhasil nggak nih? Bisa nggak kita mencetak gol? Ya kalau kita bisa mencetak gol berarti sebenarnya posisi striker ya kita mungkin nggak perlu harus beli yang mahal-mahal atau Benjamin Sesko whatever, itu udah ya mungkin ya tadi gue bilang cadangan striker yang lagi free agent, mungkin Jamie Vardy gitu ya, jangan Dominic Calvert-Lewin ya, atau siapa gitu ya, bisa aja. Besok pagi jam 8 gue sih coba pengennya jangan kita kebobolan ya, 2-0 lah, 2-0 untuk Manchester United gitu. Tapi jangan Bruno lagi gitu yang bikin gol. Mungkin Amad bikin gol, gue pengen lihat Matheus Cunha bikin gol. Nah,
Ya kalau misalnya nanti babak kedua atau babak keduanya Højlund atau Chido Obi masuk, yang mereka bikin gol lah. Jangan Bruno lagi. Ini bahaya juga kalau ntar selama pre-season ini cuman Bruno doang yang menonjol. Nanti di musim ini dimulai, ya orang para lawan pasti akan melihat, ya udah gampang lah, kita tinggal matiin Bruno Fernandes, udah keran mesin gol mereka nggak ada. Nah ini yang mau gue lihat. Jadi keran mesin golnya ada di mana-mana gitu loh, nggak hanya cuma terpaku pada sisi di Bruno Fernandes aja. Oke, jadi itu aja dulu, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Mudah-mudahan besok kalau live sih kayak susah ya, pagi-pagi tuh jamnya kerja aja sambil nonton. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.